Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Kita siapkan hati kita mau memuji-muji Allah kita yang kudus, Yesus Kristus namanya. Siapkan kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jika saya menyapa sore hari ini, Shalom. Masih lebih besar suara saya. Lebih lagi, akan siap-siap. Shalom. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan saya kita sebagai seluruh umat apabila persiapkan hati kita dalam doa. Kita bukan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Terima kasih dengan waktu yang terindah Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Biarlah pujian dan nyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berkati Bapa ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Engkau berkati juga nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan rasa firman. Agar firman-Mu menjadi rema dan terang dan suluh bagi jalan-jalan kami Bapa. Agar kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa-Ku yang berkati gedung kami. Berkati juga alat-alat musik kami. Berkati juga lembaga sidang semangat kami Bapa. Engkau pakai lebih heran lagi ke depan Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Berkati worship leader kami, sinar kami yang akan membawa kami ke dalam hadirat Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji memuliakan Engkau Bapa.
supaya kita tetap hidup. Amin. Saya mau melihat dulu cuma Tuhan. Halo, coba pandang dulu kanan kirinya. Berikan senyuman yang terbaik, senyuman yang paling manis. Amin. Haleluya. Apakah ada Bapak Ibu Saudaraku yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama kita semua di tempat ini? Ada yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu? Semuanya jiwa-jiwa yang setia. Amin. Mari puji nama Tuhan. Kita siap untuk memuji Tuhan. Sampai pada malam orang kemenangan. Amin.
dari surga bersorak-sorai mendengarkan ujian kita, amin. Bahkan Tuhan Yesus disenangkan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama sore hari ini. Apa yang sudah kita persiapkan, kita bawa ke rumah Tuhan, berikan dengan sukacita. Saya persilakan Bapak.
berkati gerejamu, biarlah sepanjang bulan ini jemaatmu boleh mengalami mujizat dengan kesehatan yang terbaik, keuangan yang terbaik, dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Kami tahu Tuhan tidak pernah kesulitan untuk menolong kami meskipun kami ada di masa-masa yang sukar, sebab bagi Allah kami dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih berbicara kepada kami, sampaikan firman-Mu, buat kami mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Bisa di pendetanya pendek, jadi beratnya lebih tinggi nanti. Iya, puji Tuhan. Tema di sepanjang tahun itu adalah tema yang harus kita renungkan dan lakukan. Jadi kalau secara dengan tema khotbahnya itu di Doa Puasa ada, di Menara Doa ada, di Family Altar ada, di gereja 4-5 minggu dalam sebulan, maka ada maksud Tuhan di tengah-tengah tema itu. Jadi kalau saudara bicara mengenai koneksi, harus kita perhatikan dengan baik bahwa saya sudah berkhotbah di pusat, tadi habis khotbah di Sumber Kagari, di beberapa tempat di pusat. Koneksi itu adalah hubungan yang tak putus. Kita punya pemahaman yang keliru mengenai Tuhan. Kekeliruannya adalah kalau kita perlu, kita datang kepada Tuhan. Kalau kita susah, minta dihibur, karena kita tahu Tuhan itu bisa menghibur orang susah, kita datang. Kalau kita tidak punya apa-apa, kalau kita tahu di tangan Tuhan tak ada yang mustahil, lalu kita datang. Itu sebetulnya bukan koneksi. Itu adalah kebutuhan yang sewaktu-waktu. Jadi nggak ada koneksi sama sekali. Koneksi itu adalah seperti denyut jantung kita yang tidak ada seorang pun bisa mengendalikannya. Itu koneksi lain. Seperti nadi kita dan darah mengalir di tubuh kita, ginjal kita berfungsi baik, empedu kita meneteskan tetesan-tetesan untuk menetralisir makanan, pencernaan kita berfungsi baik. Dan sebanyak apapun uang seseorang untuk bayar dokter yang mahal, mereka nggak bisa kendalikan itu. Itu namanya koneksi. Dengan kata lain, bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu koneksi. Jadi bukan cari Tuhan sewaktu-waktu. Ya, orang jahat itu kalau sudah bermasalah besar juga cari Tuhan. Iya, cari pertolongan. Jadi kalau kita bicara hubungan dengan Tuhan, bukan sewaktu-waktu, tapi hubungan itu tidak putus, karena hanya Tuhan yang bisa mengatur kehidupan. Ayo beritahu kiri kanannya, kamu nggak bisa lepas dari Tuhan. Sekali Yesus selama Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesus, cinta selamanya. Sekali Yesus selama
Ya. Oke. Oke, hari ini kalau kita ada, itu adalah anugerah. Katakan sama-sama anugerah. Kalau dilihat dari kebiasaan kita, tingkah laku kita, cara hidup kita, sebetulnya tidak layak kita memanggil Tuhan itu Bapa. Tetapi Tuhan melayakkan kita karena kasih-Nya. Kitab itu mencatat bahwa ada seorang pun manusia yang baik, ada yang mencari Tuhan, tidak ada yang benar. Maksudnya kita harus disalibkan, kita yang harus ada di salib itu karena kita jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan atas kematian seorang penjahat pun, seorang pendosa. Tuhan rindu semua orang diselamatkan. Itulah sebabnya Allah datang ke dunia melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Kita sembah di dalam nama Yesus yang kemudian harus terpaku di salib, bukan karena kesalahannya, tapi karena pelanggaran kita. Jadi kalau kita ada di sini, bukan karena kita baik, tapi Tuhan baik buat kita. Amin. Ya, boleh beritahu teman di sampingnya, Tuhan itu baik. Ya, kita baca ayat Alkitab Roma 5, 8 dan 9. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, nah perhatikan, dosa itu mengakibatkan manusia harus jauh dari Tuhan. Sebetulnya dosa itu bukan hal yang rumit. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Katakan pelanggaran. Jadi dosa itu bukan hal yang ribet-ribet. Waktu kita mengerjakan sesuatu dan kita kerjakan itu melanggar, itu dosa. Jadi bukan yang sulit-sulit. Makanya banyak orang melakukan dosa karena nggak sulit melakukannya. Gampang orang mengerjakan, menipu, berbohong, berdusta, kan nggak sulit itu. Tetapi kalau orang yang takut Tuhan melakukan dosa itu sulit. Amin. Tapi kalau orang sudah dikendalikan dosa, maka buat mereka itu tidak ada masalah. Maka ketika manusia itu melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan, itu sekaligus membuat manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Bukan cuma hubungan aja, manusia harus menjauh dari Tuhan. Waktu Adam di Taman Eden melakukan kesalahan, dia menarik dirinya dari kehidupan bergaul dari Tuhan. Bukan Tuhan yang lari, tapi Adam yang menarik diri. Sama kalau saudara melakukan kesalahan, biasanya kita enggan mencari Tuhan. Bahkan ada orang kadang-kadang berkata begini, aduh saya tidak patut, tidak layak, karena saya berdosa. Adam itu menarik diri. Kenapa? Karena telah melakukan pelanggaran. Berikutnya, ya, bagian yang berikut. Yang terjadi di sana adalah hukuman, karena manusia itu harus mati oleh karena pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Mestinya harus mati, itu sebabnya Alkitab itu mencatat banyak hal mengenai kasih Tuhan. Yang mestinya kita yang disulapkan, kita yang harus mati, kita yang harus dihukum, tapi Tuhan mencintai kita, Tuhan menyayangi kita. Saya pernah berkumpul dengan beberapa penatua gereja di Siantar, mengumpul barang-barang, kurang lebih 5-7 orang. Dan latar belakang semua diangkat itu nggak ada yang baik, semua mantan penjahat. Katakan mantan penjahat. Kita bicara pencurian, bekas pencuri semua, penipu, bekas penipu semua. Tidak ada satupun yang baik. Termasuk yang berdiri juga bukan bekas orang baik, bekas orang jahat. Ya,
jahat. Bukan hanya itu saja, manusia itu menjadi lemah. Oke, saya mau bicara banyak di bagian ini. Saya perhatikan kekuatan dosa, tabiat yang buruk itu masih melekat banyak pada orang Kristen. Makanya sering berkata, oh aku nggak mampu, saya orang miskin, saya nggak berdaya, saya nggak bisa apa-apa. Itu tabiat yang sangat buruk yang dicanangkan iblis kepada manusia yang semula penuh dengan kemuliaan. Tapi dosa itu merusakkan semua konsep yang baik dalam diri manusia. Bahkan tidak jarang para pendeta pun mengucapkan, oh saya hamba Tuhan tidak berguna, ini seperti keset, alas kaki, tong sampah. Itu kata-kata yang tidak terkoneksi dengan Tuhan. Sudah tahu Belanda, Portugis, Inggris datang ke berbagai negara di dunia. Semula bukan untuk menjajah. Mereka datang untuk menguasai dagang. Karena mereka dipengaruhi konsep Alkitab. Kuasailah bumi. Itu. Jadi bisnisnya itu lahir dari prinsip Alkitab. Kita berdoa, memang gereja ini masih sederhana. Tapi jangan pernah minder kalau ditanya orang, gereja di mana? Ya beritahu aja gerejanya. Jangan, di ruko-rukonya kami. Merek gereja kami pun nggak bisa dipasang di depan. Kami cuma di ruko-ruko, jangan. Itu bahasa yang terputus dengan Tuhan. Tapi bahasa orang yang terkoneksi dengan Tuhan, harus kita mengerti bahwa di tangan Tuhan tidak ada bisa jadi ada, yang kecil bisa jadi besar, yang tak mungkin jadi mungkin. Tapi kalau kita dirasuk dosa, kita tidak bisa melihat dengan konsep itu. Kita berdoa biar sepanjang tahun ini tak ada yang merasa minder, tak ada yang merasa tak mampu, tak ada yang merasa nggak bisa. Biarlah tiap-tiap kita berkata, dengan Tuhan kita bisa. Ayo beritahu dia. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita lanjut. Ayo Bang. Mungkin teks lagunya nggak usah biar lebih cepat. Oke ya. Gambar diri manusia rusak. Siapa di antara saudara yang suka melihat orang lain, kamu lebih baik dari aku, kamu lebih cantik, kulitmu putih, saya sawo matang, sawo busuk ya. Kalau saudara masih punya ukuran itu, itulah cara pandang yang dipengaruhi oleh dosa ini. Gak pernah melihat dirinya tuh baik. Itu. Kalau sampai hari ini Anda masih punya konsep itu, itulah kekuatan dosa yang masih melekat pada kita. Saya di mana-mana selalu berbicara, mungkin satu-satunya pendeta di dunia yang berkata, saya pria paling tampan di dunia. Satu-satunya. Coba buka di YouTube di mana-mana. Tidak ada pendeta yang ngomong. Kalau saya tanya pasti Anda nggak setuju itu. Dan ungkapan itu nggak minta persetujuan, karena nggak akan ada yang setuju. Iya. Tapi itu fakta bahwa kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Makanya nggak perlu minder. Orang Tapanuli itu kalau nggak kuliah itu minder. Kalau kerjanya nggak PNS minder. Harus PNS baru bangga. P3K aja belum bangga karena masih terancam PHK. Itu. Biarpun dia toke sawit masih minder. Apa kerjanya? Petaninya. Petani apa? Petani sawit. Ada petaninya.
Tapi kalau bapaknya jual beli mobil, apa kerja bapakmu? Jual beli mobil. Lebih keren daripada petani sawit. Walaupun ribuan hektar lahannya, kerja apa bapakmu? Petani sawit. Itu masih melihat dirinya itu selalu tidak ada nilai. Itu tabiat dosa. Ya. Jangan pernah pakai ukuran itu. Tapi mulailah belajar untuk melihat bahwa diri kita itu berharga. Amin. Kalau kita tidak berharga, buat apa Kristus mati buat kita? Itu. Tapi kalau kita masih melekat pada kebiasaan berdosa, ya masih seperti itu. Ketemu orang kaya minder, ya. Dulu waktu HDTI masih buka, ya. Sekarang juga nggak usah mulai buka lagi. Itu gubernur pada di situ, orang-orang hebat. Saya khotbah orang kampung, iya. Saya naik sepeda motor, khotbah di situ, di depan orang-orang kaya. Tapi aku nggak minder, karena oleh aku banyak orang diperkaya. Itu. Jadi kalau ditanya mereka, Bapak pulang naik apa? Naik beca. Enggak apa-apa kan. Aku bayar kok becanya. Bukan aku minta gratis. Aku pendeta gratis lah. Enggak lah. Malah tukang beca itu kalau aku makan, aku bayar makannya. Kalau aku beli martabak, aku bayar martabaknya lebih mahal ketemu pendeta. Ya, biarlah kita mulai belajar di hari Paskah ini. Jangan ada yang melihat dirinya itu tidak berguna. Mulai belajar bahwa kita ini mana di hadapan Tuhan. Tapi kalau belum benar kita dengan Tuhan, tidak terkoneksi, selalu ukuran kita itu adalah ukuran orang berdosa. Saya sejak 84 terima Yesus, saya sudah melihat diri saya itu baik, berguna, berarti. Tidak pernah saya minder. Meskipun kami lahir di desa, bapak kami petani, orang tua kami petani, saya tidak pernah minder. Bahkan saya hadir di mana-mana yang memperkaya orang yang nggak punya. Itu, ya. Jadi mulai Paskah ini, ayo mulai lihat diri Anda sebagai orang yang penting di hadapan Tuhan. Boleh kan? Dengan sungguh-sungguh ngomong sama-sama, kamu orang penting. Kamu orang penting. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang merawat kasih-Mu. Berikutnya, dosa merusakkan hubungan manusia dengan manusia. Itu sebabnya kalau sampai hari ini masih ada orang musuhan di gereja, yaitu akibat dosa, bukan akibat jabatan. Saya bulan Juni akan datang, akan secara manajemen akan pensiun dari kampus, karena saya akan memasuki usia 65 tahun, walaupun nampak 56. Ya, saya di kelas sudah bicara sama mahasiswa, ini kelas terakhir buat saya. Kalau kampus nggak perlukan lagi, ya sudah selesai. Tapi saya bersyukur dari awal 2000 saya sudah bekerja sebagai profesional, sebagai dosen, mulai dari Jawa Timur, dan pensiun Juni tanpa cacat dan celah. Saya tidak pernah bikin keributan di gereja. Saya tidak pernah berkelahi demi jabatan di gereja. Tak pernah. Tapi di gereja ini kurang lebih 13 tahun saya pegang pemuritan pengajaran. Itu 6 departemen. Bukan keinginan saya.
tapi Tuhan mempercayakan tugas. Ini udah hampir 10 tahun gak ada jabatan-jabatan, tapi saya tetap nikmat. Karena saya datang di gereja bukan cari jabatan, aku cari Tuhan. Kalau nggak cari Tuhan, aku nggak mau bolak-balik Siantar Medan. Kalau hitung-hitungan duitnya, nggak mau. Ya, kenapa? Karena tahun 90-an, honor saya saudara di dunia entertain sekali berdiri 90-an ya, 2,5 juta honor saya. Iya. Jadi kalau untuk cari uang, bukan di gereja teman-teman, tapi di gereja itu cari Tuhan. Amin. Ini baru sederhana, nanti mulai besar, mulai banyak jiwa. Mungkin kita akan sewa 2-3 hari ruko, mungkin kita beli. Tapi nanti lihat, perlahan bisa berkelahi. Aku orang pertama, senior, itu. Iya, itu di mana-mana terjadi. Alkitab itu kalau senior kita, bukan jabatannya. Ibrani mencatat, kalau melihat dari segi waktu, seharusnya kamu sudah menjadi pengajar. Gitu. Jadi makin dalam kita bersama Tuhan, bukan makin kejam. Makin jadi ayah buat banyak orang, tua bagi banyak orang. Amin. Jadi yang mau mulai gereja ini di permulaannya, nanti kalau nggak ada jabatan, jangan pindah gereja. Jangan merasa Anda lebih hebat, jangan. Ya, kalau teman kita dipakai Tuhan, ya didoakan aja. Ya. Karena kalau kita punya jabatan pun gak dibawa di liang kubur nanti. Dicatat, oh pernah jadi kadep musik, gak dibawa itu. Atau di salibnya ditulis ya, mantan kadep musik. Gak ditulis itu. Jadi buat apa? Ya. Tapi kalau orang masih hidup dalam tabiat dosa, wah harus itu. Saya malam minggu yang lalu itu ketemu Pak Bambang makan bersama. Saya bilang sama beliau, masa Bapak belum percaya saya sampai hari ini? Saya bilang dari 2002-2003 Pak, saya duduk sama Bapak melayani. Itu karena dari 94 beliau sudah minta aku pindah Medan, tapi aku nggak mau. Banyak orang mendekat ke beliau untuk dapat posisi. Saya nggak mau. Aku mau menetap dengan Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita tanpa batas. Di manusia itu sangat terbatas. Itu sebabnya kalau kita masih hidup seperti ini, ayo mulai kita belajar bahwa gereja bukan tempat pertarungan, bukan. Tapi gereja tempat kita menyembah Tuhan. Dan kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menaikkan harkat hidup kita. Amin. Dia akan memuliakan kita. Sederhana mau ikut Tuhan, sangat sederhana. Hidup sederhana, berperilaku sederhana, sederhana aja. Jangan ngejar apa-apa. Biarlah Tuhan ngejar kita untuk dimuliakan. Amin. Ya, nanti akan dibuktikan seiring dengan perjalanan gereja ini. Jangan sampai ada ribut. Wah, saya mula-mula ikut kok. Saya ikut bayar gedung, baru bayar gedung udah dihitung. Loh, kalau Tuhan hitung-hitung sama kita, ayo oksigen 1 kali hirup berapa? Coba. Bahkan ada di gereja tertentu ya, ribut orang itu. Masa 1 tahun melayani, dasi pun nggak bisa dikasih. Dasi itu 30.000. Di Melati itu loh 30.000. Bahkan aku belanja di situ, teman aku belanja, nah, ambil. Wah bangunan, pilih, gratis. Tapi orang di gereja jadi diagen, dasi loh. Berapa kalau 30.000 berapa per biji? 3.300, lebih sedikit.
Masa itu yang Anda tuntut 1 tahun melayani? Loh, enggak kan itu? Kalau itu dari sisi biar ku beli nanti 1 musim. Ya itu, tabiat orang berdosa. Seperti itu. Tuntutan banyak, melihat dirinya rusak, hubungan dengan orang lain pun tidak baik. Ya, jemaat Tuhan, jangan bosan lihat orang yang selalu berulang-ulang berdiri di sini. Kok dia terus? Jangan. Belajarlah untuk duduk di sana, maju ke tengah, maju ke sini, lama-kelamaan ke sini. Jangan di belakang terus, nanti diumumkan kalau Anda telah meninggal dunia. Bapak yang biasa duduk di belakang. Tapi selalu nilai orang, kok dia terus? Ya majulah. Berani enggak? Itu. Cabang-cabang lain kok ada orang bilang, ini keuangannya gimana? Kemana semua uang itu? Padahal kolektenya pun 2.000. Itu pun sudah capek bagian keuangan, tarik sini, lipat sana. Karena uangnya tuh apa? Udah males. Tidak tahu apa namanya, males lah. Mahiu bahasa Batak. Enggak ada lagi penampakan wajahnya, tidak jelas. Udah kabur. Ya gambarnya pun ada. Siapa yang ngitung uang biasa? Oke, ada yang seperti itu. Nanti panggil orang. Ini uangnya apa? Itu tapi masih bagus itu. Saya di salah satu cabang itu, aku tanya yang hitung uang. Rupanya ada uang itu sepotong, separuh uangnya. Saya tanya mereka, terus uangnya di mana? Sudah dibuang Pak. Saya kira jangan buang. Minggu depan datang sepotong lagi. Ya, mungkin nggak tega dia kasih agak minggu itu. Nggak bisa nukar sobekannya. Loh, itu betul terjadi itu. Betul. Iya. Ayo, kita lanjut ya. Pemulihan itu dilakukan oleh Tuhan di salib. Tuhan tuh berinisiatif untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang mestinya kita dihukum, disulapkan dalam bahasa Indonesia yang lama. Disalibkan tuh mestinya aku yang disalib. Tiap-tiap kita mestinya disalib oleh karena dosa itu. Tapi Tuhan tidak berkenan atas kematian pendosa. Maka Tuhan ada di sana untuk menggantikan. Coba kita koneksikan sekarang. Kalau Tuhan rela mati, masa kita berkata, aku nggak berguna? Lucu kan? Lucu gitu. Sudah beli gelas untuk dipakai karena berguna kan? Ya. Harganya selusin berapa? 15.000 masih kita tawar. Ya, ditawar. Tapi kita nih loh, dari tawar menawar, disalib itu dosa kita diselesaikan, pelanggaran kita sudah diingat, tuntas disalib. Bahkan 1 Korintus mencatat darahnya itu dipakai untuk membeli kita dari pusat perbudakan. Kita dibeli dengan harga yang lunas. Maka kalau Tuhan membeli kita, itu berarti kita ini milik Tuhan. Amin. Masih beranikah Anda ngomong gak berguna? Untuk yang model ini Tuhan mati, ya. Tuhan berkorban, dan di salib itu semua selesai. Maka berbicara mengenai salib, kalau Anda mengaku Kristen, kalau ada salib di rumah Anda, apa yang harus Anda lakukan? Salib itu adalah tempat pendamaian, diterima kembali, dipulihkan kembali. Maka kalau di rumah saudara ada salib, di rumah itu tidak boleh ada perkelahian, karena ada salib di situ. Tapi kadang-kadang ada orang itu berkelahi di bawah salib itu. Salibnya di sini, sofanya di sini. Lain waktu kalau Anda mau berkelahi, minta izin dulu, Tuhan diturunkan. Atau Anda pakai kalung salib itu loh.
tapi kerjanya merusak orang, berkelahi, gantung-gantung lagi salibnya. Di orang Kristen tidak boleh berkelahi. Katakan amin. Anak Tuhan di gereja tidak boleh berantem, tidak boleh. Ya. Kita mesti belajar dari seorang pemuda di Lubuk Pakam. Pemuda itu pergi ke Pulau Batam, mau merayakan ulang tahun pacarnya di Pulau Batam. Waktu sampai di Pulau Batam, dia lihat wanita itu telah duduk bersama dengan pria lain. Sebetulnya dia mau bunuh orang itu, tapi waktu pria itu lihat salib di lehernya perempuan, dia ingat Yesus mati di salib, dosa diampuni, kasih berlimpah-limpah, maka dia tinggalkan dan dia tidak merusakkan hubungan mereka, tapi dia menorehkan pena dan membuat notasi di syair itu. Mula nama tuku waragamu mandongan iluki hasian tadi mahkota abalalu Tuhan nama hak urusanku. Boleh tepuk tangan. Lihat salib, dendam selesai. Lihat salib, amarah selesai. Lihat salib, kejahatan selesai. Siapa di sini yang punya salib? Angkat tangan. Berhentilah berkelahi, berhentilah bikin ribut, berhentilah menang. Karena di salib itu Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya dan kita dengan sesama. Amin. Jauhkanlah perkelahian. Kenapa? Karena untuk penjahat seperti kita, Yesus selesaikan di sana. Ayo, kalau ada orang bersalah pada kita, sudah kita selesaikan. Saya harus Sabtu kemarin, saya harus menceritakan ini bahwa kami ada batas tanah yang kemudian perbatasan itu, orang di perbatasan tanah itu bikin tembok, tapi setelah diukur oleh orang BPN, maka tanah kami diambil 1,5 sampai 2 meter, panjangnya 44 meter. Saya datangi orang itu, saya bilang, Pak, saya datang hanya untuk beritahu bahwa tanah saya, tanah kami terambil 1,5 sampai 2 meter. Kamu Bapak udah napasnya udah ikut di situ tanahku, kok di sini, harus di situ tanahku. Maksudnya di temboknya. Tanah kami diambil 1,5 sampai 2 meter, kali 44 berapa? Di situ sekarang lebih dari 1 juta harganya per meter. Aku mau ngotot bilang tergantung keputusan pengukuran BPN. Takut aku mati dia. Kalau dia tiba-tiba mati kemarin, pasti aku tidak khotbah hari ini di sini. Akhirnya aku bilang, udah Pak, terima kasih, sehat lah Bapak ya. Bilang sama anaknya, sehat lah Bapak kita. Aku pulang. Apa sih? Aku khotbah salib hari ini sepanjang bulan ini. Dia boleh merugikan kita, tapi Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik untuk kita. 44 kali 2 meter berapa coba hitung? Kalau 1,5 juta aja udah berapa? Lumayan ya. Bisa liburan kami ke Eropa, bisa bantu pembangunan. Tapi kasih jauh lebih mahal dari nilai. Amin. Karena kalau saya ngotot, dia bisa mati tiba-tiba. Sudah sesak nafas, udah tidur di tempat tidur. Gara-gara bilang, ku datangkan BPN. BPN itu pengacau tuh, jangan panggil-panggil BPN. Harus di situ tanahku. Wah, bilang ini bahaya. Turunkan kakinya udah tambah ngos-ngosan.
Malu bapak malu. Oke. Saling menyelesaikan persoalan. Amin. Jadi selama kita hidup, kalau ada masalah-masalah, selesaikanlah di bumi. Karena nanti setelah kita meninggal, nggak ada lagi penyelesaian kasus-kasus. Guru Legang sama Guru Lebaho yang belum berdamai sini, ya kan? Nyonya si An sama mertua di sini, dan selama kita hidup, selesaikan masalah. Amin. Tidak boleh lagi ngamuk-ngamuk karena dosa kita udah selesai di sana. Itu sebabnya Paskah itu tidak boleh dirayakan dengan kesedihan. Karena utang kita lunas. Coba kalau bapak-bapak di sini yang punya sepeda motor, pajak menunggak, pengumuman datang, bebas pajak. Nah, si kita happy. Jadi Paskah itu senang, Paskah itu bahagia. Kenapa? Karena dosa kita tidak diingat Tuhan. Ya, kita lanjut bagian berikutnya. Ya, ini keadaan manusia waktu Tuhan datang menebus. Keadaan tidak baik, ya, katakan tidak baik. Tidak baik.